Untuk yang pertama, saya silahkan kepada Ustazah Birul untuk memberikan sharing ilmunya kepada kita semua. Kepada Ustazah Birul, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Evi. Ini saya nggak bisa berpantun nih, malu sama Bu Ika. Jauh-jauh dari mana nih? Mekah dari mana tuh Bu Ika? Ya, apa namanya? Wah ini jauh-jauh dari mana nih Bu Ika bisa berpantun pula. Ini saya takutnya ingin Bu Ika, jadi nggak usah pakai pantun-pantunan lah ya. Terus ada Ami jangan-jangan diam-diam bisa berpantun, saya nggak tahu nih. Nah, saya kayaknya enggak deh. Kalau puisi oke lah, saya masih bisa bersaing saya Bu Ika. Ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah ya Ibu meskipun secara virtual. Kemarin Ibu kelas reguler mau ayo masak-masak Ustazah. Siap kata saya. Nanti berarti sebentar lagi ya Bu ya setelah ini bisa juga kalau mau masak-masak ya. Jadi apa namanya kalau online nggak bisa masak-masak ya Ibu ya. Baik, hari ini saya cerita-cerita aja Ibu ya. Nggak ngetes. Kalau ngetes takut Ibu kan belum siap mental. Habis libur lebaran pakai dites-tes gitu kan. Nanti dan ini insya Allah justru kemarin kan ibu-ibu selama Ramadan itu kayaknya udah inilah di luar kepala lah ya. Jadi nggak perlu dites nanti kecuali sama Ustaz Dami diminta setorannya. Nah itu nggak tahu setorannya kemana. Nah itu ya baik. Nah itu kayaknya pertemuan pertama ini banyak yang bentar ya Ustazah nanti kayaknya saya gitu. Biasanya gitu. Tapi insya Allah sih karena kita sekarang masuk bulan Syawal itu artinya peningkatan. Nanti mudah-mudahan ibu-ibu meningkat ya ibu-ibu ya. Meningkat hafalannya juga gitu ya mudah-mudahan ya. Nah, yang kelas insya Allah sih kalau kelas nanti bakal meningkat ya ibu-ibu setelah nanti ada pengumuman dari Buniar gitu ya. Setelah kita 2 bulan lagi nanti ibu akan meningkat kelasnya. Tapi nggak tahu hafalan dan sebagainya mudah-mudahan juga meningkat ya ibu-ibu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga kelak kita menjadi hambanya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya mau cerita-cerita ibu-ibu, tapi saya belum terlalu mempersiapkan mau cerita apa ya. Nanti kalau yang masalah serius-serius sama Sada Ami ya. Kalau sama saya santai-santai aja. Baik, saya mau cerita sedikit. Ini saya pakai slide nih sebenarnya slide-nya pas kemarin, pas lagi ngisi dengan teman-teman Ikatan Muda Muhammadiyah. Ini pas banget temanya. Jadi apa namanya tentang muslimah berilmu ya Ibu ya. Jadi pas ini saya pakai ini aja nih. Maaf ya kok ada fotonya narsis soalnya sama mahasiswi sih ya. Jadi maaf jadi biar tetap ada ya. Ini pas saya graduation di Edinburgh Ibu. Tapi saya sebelum graduation karena graduationnya saya online kayak ibu-ibu kan graduation online. Saya punya tips ya. Jadi saya sebelum pulang ke Indonesia beli bajunya dulu kan foto dulu kan penting ya Ibu ya. Karena kata dosen saya dulu satu-satunya dokumen yang tidak bisa yang tidak bisa tergantikan itu adalah dokumen foto gitu ya, maksudnya momennya nggak bisa diulang gitu ya. Nah jadi saya foto dulu, kayak ibu-ibu lah ketularan kayaknya ya, harus foto dulu gitu ya. Baik, nah ada 4 yang ingin kita bahas hari ini. Yang pertama, kenapa sih muslimah ya harus berpendidikan? Terus gimana sih muslimah ini berperan dalam pendidikan dan biar muslimah tidak dipandang lemah, bukan lemah. Ya, ini kemarin karena mereka ngebahas emansipasi gitu. Gimana kok ini emansipasi feminisme? Waduh ini berat-berat mahasiswa. Kok ibu kayaknya nggak kepikiran sampai sana ya. Kita yang ringan-ringan aja ya. Jadi habis itu nanti closing. Yang pertama, muslimah ngapain sih harus berilmu segala gitu ya. Ini belakangnya ini background di ini Bu, film Harry Potter. Kalau Ibu pernah nonton Harry Potter, saya juga belum pernah nonton filmnya. Itu cuma diceritain Mbak di sini tempat syutingnya Harry Potter. Oh gitu ya, saya belum pernah nonton ya di Glasgow. Nah jadi apa namanya, kenapa sih muslimah kok harus sekolah tinggi-tinggi atau enggak, kenapa sih harus berilmu gitu. Saya dulu sering banget ikutin, ngapain sih capek-capek ikut pengajian ini itu gitu ya. Udah tua juga ngaji-ngaji segala gitu ya. Tapi kata Bu Hasnah, mencari ilmu itu tidak mengenal usia. Masya Allah. Gitu ya, saya selalu ingat tidak mengenal usia gitu ya. Jadi kenapa masalahnya perempuan harus berilmu? Nah kita akan cerita hari ini ya Bu ya. Yang pertama, ini ya Bu ya, ini pesannya Ali bin Abi Thalib ya sudah sangat terkenal sekali ya. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Karena mereka hidup bukan di zaman kita.
Tapi di zaman mereka ya Bu ya, makanya kita nggak bisa nyamain. Misalnya, Mama dulu dek, zaman kamu tuh naik sepeda pas usia kamu itu, kamu loh ke sekolah. Lah ya beda, zaman dulu semua orang naik sepeda juga gitu, jalan kaki juga ada, ibu kebetulan udah naik sepeda gitu. Nggak bisa disama-samain kayak gitu ya. Zaman Mama dulu, uang sakunya itu pas sekolah kayak gitu, uang sakunya cuma 1.000 dek, itu aja Mama udah bersyukur. Ya kali Mas sekarang 1.000 dapat apa gitu ya. Jadi zamannya sudah berbeda. Dan kondisi sosial lingkungannya sudah berbeda ibu-ibu. Itulah kenapa zaman dulu, Kak, kemarin ada yang nanya, Kak, perasaan dulu orang tua saya nggak berpendidikan amat, nggak berilmu amat, akhirnya juga jadi saya gitu. Akhirnya orang tua saya juga jadi bagus-bagus aja tuh, nenek saya nggak terlalu berpendidikan gitu ya. Masalahnya zamannya berbeda ya ibu-ibu, challenge-nya berbeda. Zaman dulu lingkungan, suasana alam, dan budayanya itu masih bagus banget. Beda dengan zaman sekarang. Zaman ibu-ibu kecil dulu mungkin masih bisa main di sawah, nangkep ikan, bisa macam-macam. Zaman sekarang apalagi anak-anak di kota itu area bergeraknya sangat sempit sekali. Padahal bergerak, mengeksplor dan sebagainya itu adalah cara belajar. Tapi sekarang mereka nggak mendapatkan media itu. Nggak ada lagi fasilitasnya. Juga masalah budaya. Dulu misalnya ibunya lagi nggak ada gitu, nggak perlu pakai mbak-mbak tuh di kampung tuh, nggak perlu, pokoknya ada lah kalau nggak neneknya, bibinya, apa ya, pokoknya saling membantu merawatkan anak gitu loh. Jadi terkontrol gitu, siapa yang mendidik anak kita terkontrol. Tapi sekarang di era sekarang kan nggak bisa. Kalau mamanya gini sama mbak dulu, apa kita bisa mengontrol kondisi mbak kita, pendidikannya, kemudian bagaimana dia tumbuh sampai besar seperti itu nggak bisa ya ibu ya. Tapi kok zaman dulu kan bisa, oh bule tahulah dari kecil dia juga pendidikannya seperti ini. Nilai-nilainya sama dengan yang kita pegang. Tapi zaman sekarang nggak bisa seperti itu lagi, karena zamannya berbeda. Itulah kenapa ilmu yang diperlukan oleh ibu dalam mendidik anak-anak kita juga berbeda. Tantangannya soalnya berbeda ya ibu-ibu ya. Nah, kenapa sih lagi ya lanjutnya kenapa gitu? Karena ibu-ibu ini penentu kualitas generasi bangsa gitu ya. Karena kenapa? Karena menjadi sekolah pertama ya ibu-ibu ya. Kan al-madrasatil ula ya, ibu-ibu ini sekolah pertama bagi anak-anaknya. Ya pertama kali anak-anak ini yang dilihat adalah ibu-ibu ini ya, ibu, ayah atau enggak dokter yang operasi gitu ya. Cuman maksudnya interaksi yang paling lebih sering itu nanti bakal bersama ibu-ibu ini. Jadi sekolah pertama, kenapa? Bayi pas lahir cuma bisa nangis. Kok anak saya jadi nakal? Lu pas lahir dia nggak nakal, bisa nangis doang. Kok bisa dia nakal? Yang salah siapa? Kan gitu. Kan Allah nitipinnya ya udah dia skillnya mah nggak bayi baru lahir langsung dia bisa membantah orang tuanya. Nggak ada ceritanya kayak gitu. Kok ketika dia besar kok bisa membantah orang tuanya? Apakah yang salah anak kita? Kalau dalam sekarang kan saya lagi ini Bibi yang reguler mungkin sering saya ceritain ya, lagi ikut PPG namanya biaya program pendidikan guru. Ini yang ikut nih pesertanya ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang dosen macam-macam, tapi masih mau belajar lagi gitu ya. Salah satu yang kita bahas ini anaknya kenapa bisa seperti dan sebagainya. Anak tidak pernah salah selama mereka belum balik ya Bu ya. Anak tidak pernah salah. Yang salah adalah siapa yang mendidiknya. Kenapa dia bisa seperti itu? Ya, karena Allah titipkan kepada kita. Makanya anak itu adalah amanah yang luar biasa Ibu. Amanah yang Allah memang titipkan ke kita karena yakin bahwa kita itu bisa gitu ya. Dan yang dititipin itu adalah seorang ibu muslimah ya, kita yang dititipin, bukan ayah gitu, dari hamil dan sebagainya. Karena anak mulai belajar, ini yang reguler mungkin udah beberapa kali saya ceritain, anak belajar itu mulai dalam perut ya ibu-ibu ya. Makanya kalau orang zaman dulu bilang, kalau lagi hamil ngomongnya dijaga. Ntar kena ini loh, bukan kena azab ya, kena apa sih, apa gitulah, pokoknya harus dijaga ngomongnya. Ternyata penelitian sekarang emang bilang begitu, dari dalam perut, usia baru beberapa bulan, anak sudah mulai bisa mendengar. Ya makanya ada terapi kalau orang Yahudi itu didengerin musik jazz. Kalau kita didengerin Quran ya Bu ya. Nah, jadi lebih di atas itu lagi ya. Udah ada penelitiannya tuh Bu, bagus banget ternyata. Ibunya baca Quran, mengucapkan kata-kata yang baik. Itu terekam semua di otak bayi Ibu. Sudah ada risetnya sekarang gitu. Jadi proses pendidikan dimulai dari perut ibu. Lah makanya ibu itu madrasah pertama. Nggak mungkin lah di perut ibu tapi sering-sering ayah yang mendidik. Kan paling sering ibu lah. Karena yang berinteraksi orang di perut-perut sendiri gitu ya. Nah jadi makanya penting banget peran ibu di sini. Ibu yang berilmu pasti cara bicaranya, cara berkomunikasinya, cara apa yang dia ucapkan akan berbeda dong dengan ibu-ibu yang tidak berilmu. Ada penelitian ibu-ibu, aduh kok sama saya ngomongnya gini-gini ya Bu, maaf ya Bu ya, ini sama kayak ngomong sama mahasiswa aja. Ada penelitian ibu-ibu yang meneliti antara ibu-ibu yang tidak mengakses pendidikan dengan yang mereka mengakses pendidikan tinggi minimal S1. Ternyata ada gap, the number of word-nya itu sekitar 30 million. 30 juta kata
Jadi gap kamus yang dimiliki itu sekitar 30 juta kata, Ibu. Bayangkan, banyak banget ya. Makanya generasinya nanti berikutnya dia seperti apa ya, kalau ibunya itu mengakses pendidikannya bagus, nggak harus dengan kuliah, dan harus dengan sekolah, tapi dengan tadi misalnya ibu ikut pengajian, ngaji, dan sebagainya, itu cara untuk mengakses pendidikan. Itu kosakata yang kita miliki lebih banyak gitu ya. Misalnya Bu Ike jadi tahu ilmu faraid itu apa. Dan kan kalau yang ini, apa tuh, nggak ngaji ke Masjid Al-Aqsa nggak tahu itu, waduh apa itu gitu kan. Bu Evi jadi tahu saktah itu apa. Yang nggak ngaji di Al-Aqsa nggak tahu gitu misalnya. Loh kok bisa? Loh iya, kosakatanya bertambah karena belajar. Dan itu pasti akan ngefek ke bagaimana kita ngedidik anak kita. Misalnya anaknya tanya, ini apa sih Ma? Kalau mamanya nggak tahu, pokoknya baca-baca aja dah. Tapi karena mamanya tuh, oh iya, ini namanya saktah. Ini cara bacanya begini. Mama belajar kemarin sama Ustazah Ami begini nih. Cara bacanya begini, kok seperti ini begini. Anaknya seneng banget. Jadi ibu menjadi sumber apapun bagi anaknya, sumber pengetahuan, sumber apapun. Jadi anaknya akan seneng banget ya, bangga banget dengan namanya, ya Allah aku bisa tanya gini ke mama, aku bisa gini ke mama gitu ya, seneng banget. Dan yang perlu ibu-ibu ingat bahwa kita akan mendidik manusia ya. Jadi apa namanya, yang kita didik itu bukan hanya sekedar bayi atau enggak ya udah anak gitu, enggak, mereka adalah manusia gitu. Artinya manusia seutuhnya ya Ibu. Dulu di GBHN Indonesia, di pendidikan Indonesia itu juga kalimatnya itu mendidik manusia Indonesia seutuhnya. Tapi katanya sekarang, kemarin kata Prof Neti, salah satu profesor yang ikut di area pendidikan itu, beliau ketua Himpau di Indonesia, cerita sekarang udah enggak ada lagi tuh di pendidikan Indonesia. Tapi di Jepang sekarang lagi digalakkan itu. Padahal harusnya gitu ya, kita mendidik manusia secara kafah. Maksudnya gimana? Manusia itu punya banyak aspek. Aspek biologi, psiko, sosio, kultural, dan spiritual ya. Gimana kesehatan mereka, anak demam ibu harus bersikap gimana gitu kan. Psikologi anak, kenapa ya kalau saya bicara gini anak jadi tantrum, misalnya anak jadi begini, itu kan psikologi. Sosio, bagaimana cara bersosialisasi dengan anak, berkomunikasi dengan anak. Psiko, sosio, kultural, budaya, bagaimana kita mengajarkan nilai-nilai yang bagus. Kalau kita mau masuk rumah, sandalnya kita taruh di mana. Kemudian psiko, sosio, kultural, spiritual. Nah agama yang paling penting ya. Makanya kenapa ibu-ibu belajar tahsin segala, ngapain sih, udah tua juga belajar-belajar segala. Salah satunya adalah cara kita biar kita membaca Qur'annya bisa akurat ya ibu-ibu. Karena setiap yang Allah berikan itu ada peraturannya. Ya, termasuk Al-Quran, ada peraturannya, ada manual cara menggunakannya. Ya Bu ya, ada manualnya cara menggunakannya. Kalau kita mau berislam ya kita harus menerima dengan lengkap, sepaket. Mau baca Quran tapi nggak mau ngikutin peraturannya. Lu gimana ceritanya? Kan gitu ya. Harus lengkap, sepaket, kafah itu ya, lengkap gitu ya. Dan apa namanya? Makanya ibu-ibu belajar. Itulah kenapa anak-anak kecil yang dari kecil itu sudah mendapatkan bahasa yang akurat termasuk bahasa Arab dan Al-Qur'an ini, dia akan mampu melafalkan Al-Qur'an dengan akurat juga. Makanya kalau di sekolahnya Ustadz Farid itu anak-anak baby house itu yang ngedengerin Qur'annya itu para hafid-hafid Qur'an. Biar apa? Yang didengar itu bahasa Al-Qur'an, kata-katanya itu akurat. A itu seperti apa, ba itu seperti apa. Sudah anak saya terlanjur gede, ntar cucu. Ya, tapi memotivasi loh, memotivasi anak-anak ibu karena mereka modeling. Oh mama aja yang udah usia segini aja semangat belajar. Masa aku belajar nggak semangat sih? Itu kan mereka ngelihat loh Bu, ibu nggak nyuruh tapi mereka lihat. Ya, Nah ini saya mau cerita, ini kelas reguler udah pernah dapet. Ini nggak terlalu ada hubungannya dengan tahsin, tapi ada hubungannya dengan peran ibu-ibu. Bu, lihat Bu, ini adalah perkembangan otak manusia. Ini kok jauh banget sih pelajaran apa ya? Ini pokoknya pelajaran manusia. Karena Allah udah nitipin ini ke kita ya ibu. Jadi kita harus mengenal. Ini saya sama yang diikut di program PPG yang macam-macam profesor, macam-macam isinya itu, kan rata-rata backgroundnya itu pendidikan guru Bu. Kecuali saya orang kesehatan ya. Nah jadi apa namanya, itu kan kita harus belajar, sekarang ini lagi belajar tentang sel, tentang bagaimana anatomi fisiologi manusia, termasuk nanti belajar neuroscience. Mereka ya Allah Bu pusing banget, meskipun profesor juga pusing banget gitu ya. Betapa kita itu udah lama banget menggunakan apa-apa yang Allah beri tapi kita tidak mengenalnya. Kan otak itu kita diberi dari bayi Bu ya, tapi kita nggak tahu bagaimana cara kerja dia. Ternyata dengan kita tahu bagaimana cara kerja otak kita bisa belajar sesuai dengan cara kerja yang Allah berikan ke otak kita. Lebih nyaman ya Ibu. Termasuk misalnya kenapa kita punya gigi 32. Kenapa ya giginya nggak 5 aja? Kok kita mencermati mau belajar lebih dalam. Kenapa 32? Kita cermati berapa jumlah gigi taringnya. Kenapa cuma ada 2? Berapa jumlah gigi serinya? Kenapa ada sekian? Kemudian berapa gigi geraham kita? Kenapa jumlahnya lebih banyak? Itu ada maksudnya ibu-ibu. Makanya nggak bisa kita misalnya makan seumur hidup cuma karbohidrat doang. Allah ngasih gigi kita lengkap. Apa fungsinya?
Nah, kenapa Allah ngasih kita gigi ini? Pasti ada fungsinya. Jadi misalnya saya mau makannya protein aja terus seumur hidup. Gigi yang lain fungsinya buat apa dong? Kalau yang apa bentuknya yang lain yang tidak untuk mencerna protein. Nah, misalnya seperti itu. Karena Allah udah ngasih sepaket lengkap. Ini adalah perkembangan otak kita, ibu-ibu dari bayi sampai dewasa. Nah, ini yang udah pernah dengar cerita saya biar merefresh ya Ibu. Saya berapa menit lagi ya? Sebentar Bu. Wah, saya ini bisa sampai sore juga enggak ini. Maaf ya Ibu ya. Waduh, ini ya. Ini sebentar lagi Bu, santai aja. Ya, jadi ini apa namanya otak kita Bu? Bayi kita dulu pas baru lahir kayak gini nih. Jadi otaknya belum tersambung nih, lihat Bu, putus-putus. 1 bulan udah mulai ada yang tersambung. 9 bulan mulai lebih banyak, 2 tahun banyak banget. Tapi lihat dari 2 tahun ke dewasa tidak ada perubahan yang signifikan. Nih mirip. Artinya pembangunan otak itu kuncinya di 2 tahun pertama kehidupan. Nah, bayi pas baru lahir kenapa cuma bisa nangis bisa gitu ya? Karena otaknya kayak gini Bu, belum tersambung dengan lengkap. Makanya mereka bisa kayak gitu. Siapa yang dikasih tugas menyambungkan orang dewasa yang ada di sekitarnya, terutama ibunya. Makanya ibu itu kenapa banyak bicara, bukan untuk ngegosip ya, bukan ngegosip, untuk menstimulasi anak-anaknya, untuk mendidik anak-anaknya. Setiap kata yang ibu ucapkan itu akan menyambungkan sel otak ini. Semakin banyak kata yang kita ucapkan dan itu kata yang akurat dan berkualitas, semakin banyak sambungan yang akan tersambung. Itulah kenapa sekarang lagi ngetren tentang 1000 pertama kehidupan. Kenapa? Karena ini 1000 pertama itu dari conception ya Bu, dari bayi itu terbentuk, dari ibu hamil sampai usia 2 tahun itulah saat pembangunan otak manusia. Makanya kalau mau membangun manusia itu bukan bangun saat dia udah besar, bangun dari dia conception, dari perut ya Bu ya, sampai usia 2 tahun itu kunci pondasi banget. Ba'da 2 tahun tinggal nerusin dari otak yang sudah kita bangun sebelumnya. Makanya ibu-ibu ini kuncinya penting. Salah satu hikmahnya kenapa Allah ngasih makanan bayi di dada ibu, nggak di dada ayah ya, biar bayi selalu dekat dengan ibunya, biar dia selalu distimulasi, ibunya bercerita. Jadi makanya kalau ibu-ibu yang punya anak-anak bayi, kalau lagi ngenyusuin jangan update status ya. Nah, itu bayinya lagi butuh distimulasi malah bikin story ya, itu jangan ya. Tuh, dah. Oke, lanjut. Ini kemarin update Instagram saya, cia gitu. Ini saya ke anak-anak mahasiswa soalnya. Enggak, saya cerita. Ini nih nyata, real. Karena sering banget saya bilang, ngapain sih Mbak kalau perempuan cuma ini, saya dulu gitu Bu, ngapain kamu sekolah tinggi-tinggi ntar juga cuma jadi ibu, kan sering terjadi ya Bu ya. Kita mau jadi tenaga kesehatan, misalnya mau jadi dokter atau macam-macam ya Bu ya, itu aja gizi, perawat, itu harus kuliah sampai 5 tahun Bu sama koas. Dokter hewan, ngerawat hewan 5 tahun ya Bu ya. Nah mau belajar ilmu sosial harus kuliah sekian tahun, giliran mau jadi ibu, kita mau mendidik manusia seutuhnya loh. Kalau kita belajar dari semua mata pelajaran ini cuma sebagian dari ilmu manusia. Ini yang kita didik ini manusia seutuhnya. Kok dibilang ngapain sekolah tinggi-tinggi kok cuma jadi ibu. Terus saya pikir mendidik anak itu cukup dengan salto ya. Maksudnya enggak semudah itu gitu ya. Semuanya perlu ilmu ya. Jadi sama, ngapain sih belajar tahsin sebagainya. Situ pikir baca Quran itu semau situ. Ya enggak bisa. Ada peraturannya ya gitu. Nah, dan yang penting dalam prinsip pendidikan itu kita hanya bisa memberi apa-apa ke anak kita, apa-apa yang kita punya. Kita pengen anak kita rajin, ibunya harus rajin, modeling ya Bu ya. Rasulullah aja modeling ya Bu ya. Modeling, jadi misalnya kita pengen anak kita begini, akurat baca Qur'annya, ibu yang ngasih contoh, biar anaknya juga belajar dari kecil ya seperti apa. Pas udah gede seperti itu juga modeling. Kita pengen anak kita punya pengetahuan tentang, dek kamu tuh mbok ya belajar fikih gini-gini. Tapi kok mamanya belajar enak ya diskusi sama anak, mah aku udah haid. Tahu nggak kalau haid itu apa yang terjadi dengan kita? Wah ibunya cerita dong, anatomi fisiologinya seperti apa. Habis itu dalam Islam kita harus seperti apa, ibunya ilmu fikihnya mantap. Wah itu seneng banget anaknya. Mama aku kalau gini harus gimana dong? Itu wah anaknya seneng banget ya Ibu ya. Jadi kalau perempuan berilmu insya Allah ibunya kaya dengan ilmu, anaknya juga akan haus dengan ilmu dan kaya dengan ilmu. Ya jadi makanya ibu harus semangat menuntut ilmu ya. Begitu. Oh ya, terus yang paling penting ini kalau ibu-ibu belum tahu, ini adalah Rahma El Yunusiah ya Bu ya. Beliau namanya adalah Syaikhah Rangkayo Rahma El Yunusiah, orang Minang. Mana orang Minang? Jadi beliau ini adalah perempuan pertama di dunia yang mendapatkan gelar Syaikhah atau profesor ya Bu ya, dari Universitas Al-Azhar Kairo yang sekarang itu Bu. Kenapa beliau sampai seperti itu? Karena beliau pertama kali memberikan inspirasi. Jadi Universitas Al-Azhar itu membuat fakultas untuk perempuan itu pertama kali gara-gara terinspirasi beliau. Jadi Syekh Rahma El Yunusiah ini mendirikan ini Bu ya, Diniyah Padang Panjang. Kalau teman-teman yang orang Padang pernah Diniyah Putri Padang Panjang. Nah, itu yang mendirikan beliau. Itu dulu pada saat Rektor Al-Azhar berkunjung ke Indonesia zaman area penjajahan dulu Bu ya, itu ngelihat
kok di Indonesia aja sudah semaju ini ya? Udah ada pesantren khusus buat perempuan, untuk mendidik perempuan. Al-Azhar aja belum ada. Lalu beliau ini diundang untuk Al-Azhar dan mendapatkan gelar syekhah atau profesor ya Bu ya. Karena yang menginspirasi dunia loh Bu ya, untuk mendirikan fakultas khusus untuk perempuan. Nah itu keren banget ya Ibu ya, orang Padang, mana-mana orang Minang, harusnya semangatnya luar biasa ya seperti beliau. Kata beliau, kalau wanitanya kuat, itu kan ibu tahu ya nih hadisnya ini, wanita ada tiang negara gitu ya. Kalau wanitanya baik ya negaranya bakal baik. Kalau prinsipnya Syekh Rahma El-Yunusiyah itu, karena perempuan itu tiang negara, kalau perempuannya kuat, maka dia akan mampu menguatkan keluarganya, akan mampu menguatkan masyarakatnya, hingga mampu menguatkan negaranya. Itulah kenapa perempuan harus berilmu, karena harus kuat itu harus didasari dengan ilmu, biar kekuatannya itu landasannya benar gitu Bu. Makanya beliau ini muridnya banyak loh Bu, dari zaman dulu. Kalau ibu tahu anaknya Panglima Polim, habis itu sekarang CEO-nya Paragon, itu adalah sekarang muridnya ini Padang Panjang. Beliau ini seangkatan dengan Buya Hamka ya Bu ya. Nah, dan sekarang saya ikut yang pelatihan itu, direktur sekolahnya itu dulu pas menikah dinikahkan sama Buya Hamka, pas Buya Hamka masih ada ya Bu ya. Nah, jadi itu. Nah, terus terakhir saudara-saudara ya baik. Jadi sekarang kenapa sih perempuan harus belajar, dan ibu-ibu nih khususnya yang udah ibu-ibu kenapa harus belajar? Ya, kita tidak bisa merubah orang lain ibu-ibu. Pengen anaknya kamu yang rajin ini, tapi kita bisa menginspirasi orang lain untuk berubah. Ibu bisa menginspirasi anak ibu-ibu untuk berubah. Misalnya, ini anak saya kok nggak mau berjilbab. Loh mamanya nggak berjilbab, gimana anaknya mau berjilbab? Kita menginspirasi. Oh ternyata mama itu setelah berjilbab jadi tambah lembut sikapnya. Jadi tambah santun. Jadi kalau cara bicaranya tuh lebih bagus. Jadi anaknya terinspirasi. Oh kalau begitu aku mau berjilbab deh. Kayaknya keren banget deh yang berjilbab itu. Jadi menginspirasi orang lain untuk berubah. Bukan malah kita berjilbab tapi perilakunya nggak benar misalnya Bu. Jadi malah, atau habis ikut ngaji di Al-Aqsa malah tambah barbar gitu kan. Jadi orang, wah ini kok habis ngaji di Al-Aqsa kok malah begini. Tapi kok ini kayak lihat ini Bu Ayu gitu kan, habis ngaji di Al-Aqsa tuh auranya berbeda gitu kan. Wah, kayaknya saya harus ikut ngaji di Al-Aqsa nih. Gitu kan misalnya, karena menginspirasi orang lain untuk berubah, pengen ikut ngaji gitu kan. Jadi kita contohkan dari kita dulu gitu ya. Lalu kita fokus untuk membangun diri daripada mengevaluasi orang lain. Perempuan tuh kita sering mengevaluasi orang lain. Ih itu gimana sih? Kok nggak mau belajar? Dia nggak mau ke masjid tuh. Wah nyinyir ya sering banget ya. Bu ya nggak usah ribet-ribet mikirin orang. Orang diri sendiri aja banyak kekurangannya, ribet banget ya Bu ya. Jadi kita fokus aja membangun diri. Karena orang yang sibuk dengan mengevaluasi orang lain itu biasanya lupa membangun dirinya. Ya, jadi akhirnya malah pikirannya tuh energinya habis untuk memikirkan orang lain gitu. Diri sendiri aja masih pong-pong bolong gitu ya. Jadi daripada kita ngeritisi orang lain, ayo fokus aja. Oh saya ini ternyata di sini belum bisa, udah saya maksimalkan. Lihat temennya setoran belum bisa, kita lebih lancar. Kayaknya dia perasaan ikut tahsin lebih awal deh. Kok wah ini bahaya nih. Itu mulai gitu kan. Setannya mulai gitu kan. Pertama masih niatnya bagus kan. Kedua tuh lihat teman seangkatan kamu tuh gitu kan. Perasaan masuknya lebih awal nggak sih gitu. Kamu udah lancar dia. Wah itu mulai ya. Makanya ilmu itu hanya bisa masuk ke orang-orang yang tawadhu ya Bu ya. Tawadhu itu nggak sombong gitu ya. Kalau itu udah sombong kayak gitu, diperbaiki sama ustazahnya, misalnya ustazah, Bu ini perasaan saya udah bener deh ustazah pekan lalu, kan pekan lalu ya. Jadi karena tadi udah hatinya ini nggak tawadhu, tapi kalau tawadhu, oh iya berarti saya ada yang salah. Mungkin di lidah saya ini belum paten nih, harus diperbaiki. Jadi beda mindsetnya beda. Orang yang tawadhu tuh mindsetnya pembelajar. Kalau dikasih masukan mau belajar. Tapi kok mindsetnya, perasaan saya kemarin setorannya udah lancar deh ustazah. Kok saya bisa nggak lulus? Apa yang salah? Ya pasti ada yang salah lah kalau nggak lulus ya. Jadi gitu. Ya jadi mindsetnya itu harus diubah. Itu ya Ibu ya. Terus habis itu, kenapa kita belajar Al-Quran ya? Tadi ya Bu, baca Al-Quran ada peraturannya. Sudah ada manual cara penggunaannya. Jangan asal-asal aja. Ya, makanya kalau bahasanya guru saya itu, ini bahasa ekstrimnya ya. Ilmu itu bukan syarat sah ya, tapi syaratnya untuk ibadah kita bisa benar gitu loh. Contohnya gimana? Saya kasih contoh ekstrim. Misalnya ibu ini haji, yakin banget duitnya banyak, berangkat haji, nggak punya ilmunya, yang lain tawafnya puternya ke sana, ibu nggak tahu, anti mainstream, balik arah puternya beda, muterin orang lihat ini gimana, karena ternyata nggak tahu ilmunya, dikiranya muterin Ka'bah itu bebas gayanya, itu kan boleh putar arah kanan, boleh putar arah kiri, ini gimana ceritanya itu? Nah karena nggak punya ilmu, sama dengan ibu baca Quran, bacanya ngebut banget, kalau ngebut bener sih nggak masalah ya, udah ngebut ini gitu kan, karena nggak tahu gitu kan, nah tapi setelah tahu, wah ini mau kecepatan rendah aja udah membahayakan, apalagi mau kecepatan tinggi gitu kan. Nah itu mulai mikir gitu kan. Makanya penting ya Bu, dengan berilmu itu kita jadi tidak mudah menghakimi orang lain.
Itu ciri berilmu, Bu. Ya, jadi misalnya ibu-ibu jalan-jalan ke Maroko, dengar ada orang baca Quran salah. Imamnya lagi yang salah gitu kan. Bukan salah sih, beda gitu ya, beda. Wih, gimana sih imamnya itu nggak belajar tajwid apa gitu kan. Padahal itu riwayat yang lain ya, Bu ya. Baru belajar riwayat hafiz belum tamat, belum naik-naik kelas gitu kan. Udah ngelihat gitu menjudge, imamnya pula yang dijudge. Nah, itu hati-hati ya. Jadi maksudnya jangan-jangan kita yang nggak tahu, bukan mereka yang salah gitu ya, Bu ya. Itu penting. Kalau ibu-ibu berilmu akan berpikir kayak gitu. Ya sama lah kayak ibu misalnya umroh. Lihat orang ini kok nggak pakai kaos kaki, nggak tahu apa kalau itu aurat gitu. Ibu nggak tahu apa kalau itu ada mazhab yang lain yang membolehkan gitu ya. Kita yang nggak tahu. Bukan ini ya. Jadi kayak gitulah ibu. Kalau kita berilmu, kita jadi tidak mudah menjudge orang lain, tapi justru ingin belajar. Kenapa ya mereka bisa nggak pakai kaos kaki, tapi menganggap itu sah? Jangan-jangan ada mazhab lain yang membolehkan. Ini kita berusaha mencari tahu, ngaji. Oh ternyata bisa ada mazhab yang membolehkan. Kan mindsetnya gitu ya, Bu ya. Kalau mindsetnya kita belajar, akhirnya nggak jadi suudon ke orang lain gitu kan. Ada orang ke masjid, jilbabnya gimana itu kan, ini gimana sih mau ke masjid atau mau fashion show gitu kan, loh nggak tahunya ternyata dia emang artis gitu kan, itu pertama kali dia berangkat pengajian, nggak tahu situasinya gimana, atau jangan niat dia mau memberikan yang terbaik saat ketemu Allah di masjid, kan kita nggak tahu ya Bu ya, ini jadi nggak usah ngejar yang enggak gitu ya, itu namanya mengevaluasi orang lain. Terus habis itu yang berikutnya, dengan kita membaca Quran yang benar dan kemudian sering-sering memaparkan diri kita pada Quran ya Bu ya, kita memberikan hal yang positif pada otak kita, pada sel badan kita, semuanya kita berikan stimulasi yang positif, mendengarkan hal yang positif, mendengarkan Quran, akhirnya kita auranya jadi positif ya Bu, bawaannya itu enggak emosian mulu gitu ya, makanya kalau saya udah mulai tensinya mulai itu tuh baca Quran, sholat, wudhu gitu kan, itu biar meredam kembali gitu ya, makanya kenapa Allah kasih sholat itu waktunya 5 waktu, di jam-jam itu gitu kan, di periode tertentu, pasti Allah ada maksudnya, pasti. Nah itu tugas kita mencari tahu, sama ini kan kita udah sholat aja gitu. Karena kita nggak berpikir kenapa ya Allah dikasih waktunya di jam-jam itu, apa maksudnya. Nah sekarang yang saya lagi belajar itu mempelajari itu. Ternyata ada apa di situ, kita belajar ada sainsnya juga, ini ternyata Allah itu ketika memberikan perintah sesuatu dan sebagainya, selalu ada tujuan, selalu ada maksud di balik itu. Gitu. Terus yang terakhir, ini Bu, ini saya mau cerita. Kayaknya saya pernah cerita deh ke ibu reguler, tapi nggak apalah ya, ke ibu-ibu yang nggak reguler mungkin belum. Ya tentang Rasulullah itu kan terkenal ya Bu ya, kesabaran. Dan beliau itu levelnya itu nggak cuma sabar, tapi kok bahasa zaman sekarang tuh namanya levelnya understanding. Understanding itu lebih dari patience ya Bu ya, lebih dari sekedar sabar gitu. Tapi dia benar-benar bisa memaknai. Makanya kenapa Rasulullah itu dimarahin orang, dilemparin orang, bisa membalas dengan kebaikan. Beda dengan kita, baru disindir aja udah langsung nggak berangkat lagi dah kalau ada dia gitu ya. Wah ini, pokoknya saya nggak mau jadi pengurus kalau ada dia. Misalnya gitu, wah ini kan, ini Rasulullah ini udah jelas-jelas nggak cuma julidin, tapi udah dilemparin sampai berdarah-darah macam-macam. Tapi Rasulullah merespon dengan mendoakan yang terbaik. Itu kan keren banget ya Bu. Kok bisa seperti itu? Salah satu analisis yang dilakukan para ulama itu adalah karena Rasulullah itu keren banget tahajudnya Bu. Makanya tahajud itu salah satu kekuatan orang muslim. Ya, jadi Rasulullah tahajudnya kok keren banget. Iya, karena tahajud kan qiyam ya Bu. Qiyam itu kan berdiri waktu malam. Rasulullah berdirinya lama banget. Ya, Ibu udah pernah saya ceritain ya, gimana Rasulullah itu 1 rakaat aja berapa juz itu. Dan itu nggak mengeluh pegel gitu kan. Nah itu, ibu-ibu tarawih, ini imamnya baru 2 lembar itu kan udah, ini emang diperpanjang ya. Wah ini makanya pantas kalau nggak sabaran gitu kan. Nah Rasulullah ini berjus-jus nggak mengeluh Bu, menikmati karena levelnya udah berbeda. Makanya kalau ketika beliau mendapatkan cibiran dan sebagainya itu sabarnya luar biasa, ya wajar. Kalau kita baru kesentil sedikit udah kayak itu ya wajar. Orang sholat, dalam sholat loh bayangan bisa emosi loh. Dalam sholat kok emosi, ini gimana ceritanya gitu kan. Ini kok imamnya nih suratnya nih agak nggak bisa tahu apa kalau ada kakek-kakek di sini. Nah ini nih, apa ini saya kan udah tua Ustaz, gimana dong ini imamnya kan harusnya, itu. Jadi wajar dong kalau kita nggak sabar, beda, ya memang beda ya, sebenarnya memang beda. Tapi maksudnya itu ya begitulah, itulah tahajud dan makanya ibu-ibu itu sebagai salah satu kekuatan seorang mukmin ya. Kalau mau jadi orang yang sabar, saya mulai disabar sampai di tahajud. Masalahnya, qiyamnya ibu itu bisa berdiri lebih lama itu bila ada stok yang lebih banyak.
Kan gitu ya Bu ya. Kan ibu misalnya hafalannya kulhu, dari awal sampai akhir mau kulhu, dari panjang diulang-ulang kayak ya Allah ini mau surat apa lagi gitu kan. Udah 5 menit kayaknya nih mau muter-muter. Tapi kalau hafalannya banyak kan kayak Rasulullah emang hafal Quran semua ya Bu ya. Jadi enak. Oh habis Al-Baqarah lanjut Al-Maidah. Bukan habis Al-Fatihah, habis itu apa ya? Oh Al-Ikhlas, muter ke sini apalagi. Ya Allah apalagi ini kan kayaknya udah habis stok suratnya mau baca apa lagi. Udah ruku aja dah gitu kan. Nah itu. Ya jadi makanya salah satu motivasi ibu mengambil salah satunya ingin lebih menikmati sholatnya juga gitu kan. Karena kalau saat tahajud itu ibu setoran hafalan, itu sedang menyetorkan hafalannya kepada Allah. Makanya salah satu cara biar ibu hafalannya kuat itu dibaca pas tahajud itu loh Bu. Di recalling saat tahajud itu hafalannya. Karena itu ibu lagi ketemu Allah, setoran sama Allah. Makanya ibu yang lagi di kelas tahfidz itu semangat. Ini maksudnya setoran sama Allah itu aja kan gak enak ya Bu ya. Oh itu lagi paling malaikatnya udah standby aja. Paling sama udah copy paste aja yang kemarin sama ya. Jadi apa namanya? Nah motivasinya itu. Oke, apalagi ya? Udah nih kayaknya ibu. Udahlah intinya gitu ya ibu ya. Intinya ibu semangat aja belajar terus karena tugas kita manusia itu belajar dan otak kita itu prinsipnya cuma satu kata para neuroscience itu. Use it or lose it ya Bu ya. Jadi kalau kita gunakan otak kita, dia akan terus berfungsi. Kalau kita nggak gunakan otak kita, ya kita akan lose itu ya, kehilangan fungsinya gitu. Jadi makanya justru ibu-ibu semakin tua, semakin belajar, insya Allah resiko kepikunan dan sebagainya itu lebih menurun. Dibandingkan ibu nggak mikir, cuma di rumah duduk gitu kan, lihat pohon, duduk lagi, itu lagi duduk lagi. Itu nggak mikir otaknya. Tapi kayak Bu Hasna itu tiba-tiba malam, Ustazah saya kerjakan nih. Tadi saya belajar tentang gharaib. Ini saya ketemukan di luar biasa ini. Itu kan mengasah ingatan otak ya. Maksudnya mengasah pola berpikir, mengasah kemampuan berpikir dan itu membantu kesehatan kita. Jadi apa namanya? Semakin tua harusnya semakin semangat belajar karena kalau bahasanya guru saya itu kalau kita berhenti belajar berarti kita berhenti hidup. Ya Bu ya, karena ciri orang hidup itu adalah dia belajar. Makanya lifelong learner ya Bu ya, belajar sepanjang hayat. Kita belajar dari buayan hingga liang lahat. Hanya kematian yang membuat kita berhenti belajar. Ya, jadi apa namanya selama ibu masih hidup harusnya belajar. Kalau ibu udah nggak belajar, ya tadi berarti gimana ya? Gitulah ibu ya. Berarti gitu ibu simpulin sendirilah. Saya nggak enak kalau nyimpulin maksudnya. Ya saya simpulin ibu simpulin sendiri. Kira-kira demikian ibu mohon maaf lahir batin. Mumpung lagi Idul Fitri. Kalau sama saya sering saya recokin ya mohon maaf. Niatnya baik. Pasti niat saya itu baik ibu. Kalau ini ada yang perasaannya gimana makanya mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin bila banyak kurang kesalahan. Nanti insya Allah akan lebih banyak ilmu yang lebih mendalam lagi dari Ustaz Fahmi. Kata saya kok sama saya itu cerita-cerita aja lah yang santai-santai biar ibu itu relax. Karena jadi orang Islam tuh penting buat relax karena kalau ibu bahagia itu lebih mudah menerima ilmu. Ya itu ya. Jadi makanya ibu harus bahagia. Tegang banget nggak masuk ilmunya ya. Apalagi udah sepuh-sepuh gini harus ini harus ceria ya. Nah, gitu ya. Mohon maaf lahir batin Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa sekali pencerahannya Ustazah Birul. Terutama buat kita ibu-ibu ya. Yang sudah ibu-ibu ini. Memang thalabul ilmi itu harus ya Ustaz ya. Sampai nanti berhentinya kalau kita udah berkalang tanah ya. Semoga kita bisa menjadi ibu-ibu yang sesungguhnya menciptakan generasi-generasi Muslim yang kafah ya Ustazah. Insya Allah lah dengan Al-Quran kita bisa mengasah otak kita supaya sehat kata Ustazah dan tidak pikun ya Ustazah. Dan tentunya manfaat ya. Insya Allah. Untuk selanjutnya giliran Ustazah Ami dan nanti dilanjut diakhiri dengan doa ya Ustazah Ami ya. Kepada Ustazah Ami saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Ustazah. Yang penting nggak ditanyain hafalan Ustazah. Kan kemarin udah dibaca hafalannya pas taraweh kan? Saya berhusnuzon ibu-ibu udah dibaca, Insya Allah. Jadi yang sudah setahun kemarin dihafalkan, jadi pas taraweh satu surah bisa dibaca secara baik dan benar. Oke, saya mau nyampein apa udah disampaikan semua sama Ustazah Birul ini.
terkait, saya langsung aja lah ya. Terkait masalah, nggak ada masalah, pembelajaran kita. Saya ingin menyampaikan hari ini satu ayat, mengutip satu ayat dari surah Fatir ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun linafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Jadi ini terjemahnya kurang lebih begini. Jadi kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri dan ada yang pertengahan dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Dan dengan izin Allah, demikian itu sebagai karunia yang besar. Jadi, saya ingin bercerita bahwa ayat ini adalah sebuah klasifikasi ya, pembagian ya. Pembagian manusia yang bagaimana sih cara berinteraksinya dengan Al-Quran. Nah, jadi ayat ini menyebutkan ada tiga golongan orang yang interaksinya dengan Al-Quran seperti apa. Yang pertama adalah yang tadi. Yang pertama ada namanya zalimul linnafsi. Apa sih zalimul linnafsi? Mereka itu orang yang menganiaya diri sendiri. Jadi mereka tidak memanfaatkan Al-Quran dan tidak menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya dan melupakannya, tidak memanfaatkan dengan baik. Yang kedua ada namanya tadi faminhum muqtasid atau yang pertengahan ya. Jadi sudah beriman pada Allah, sudah melaksanakan sebagian isi Al-Quran, tapi tidak melaksanakan sebagian yang lain. Jadi kadang-kadang aja, kadang dia memanfaatkan Quran, kadang enggak, kadang mengikuti petunjuk, kadang enggak. Jadi kadang-kadang. Nah, yang ketiga ada sabiqun bil khairat tadi. Menurut ayat tadi, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, dia mengoptimalkan dirinya bersama Al-Quran, juga membacanya, menghafalkannya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara baik, secara menyeluruh. Ya. Nah, dari ayat ini tentang pembagian tiga kelompok ini saya kaitannya dengan belajar kita yaitu. Jadi ada tiga golongan dalam belajar kita tahsin di Al-Aqsa ya. Ada yang zalimul linafsi, berarti dia selalu tidak datang atau tidak pernah mengikuti, tidak mau ikut. Kadang-kadang cuma sekali, habis itu udah selesai. Nah, itu namanya zalimul linafsi. Jadi nggak ngaji-ngaji, ini namanya zalimul linafsi. Yang kedua ada muqtasid tadi. Nah, ini kadang-kadang kalau lagi mood ngaji, kalau nggak mood ya nggak ngaji. Kalau lagi nggak mau setoran ya ini dulu lah Ustazah, saya saya absen dulu. Nah, ada ini, ada itu. Iya banyak. Jadi kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak, kadang-kadang ngaji, kadang-kadang enggak. Yang ketiga ini ya itu tadi. Dia klasifikasinya lebih pada kayaknya ada yang kurang ya kalau nggak ngaji. Nah, itu udah masuk sabiqum bil khairat nih. Ada yang menyesal, ada yang menyesal kenapa tadi nggak ngaji ya. Kenapa ngajinya kurang maksimal. Kenapa ngajinya nggak baik gitu ya. Kenapa setorannya dikit ya, padahal bisa banyak.
Jadi itu sudah pada tahap sabiqum bil khairat. Ingin selalu lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi dalam kebaikan. Jadi mudah-mudahan kita semua, baik yang di kelas tahsin, kelas pratahsin, kelas tahfidz, semuanya semoga kita bisa termasuk dalam kelompok yang sabiqum bil khairat. Jadi selalu ingin bersama Al-Quran. Oke. Nah, kita langsung tutuplah pertemuan kita hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita mohon ampun pada Allah, semoga dengan Syawal sekarang ini kita bisa meningkatkan semuanya, ibadah, perilaku tambah baik, kebaikan tambah banyak, dan semuanya meningkat dari hari ke hari. Bahkan sampai ke 11 bulan menuju Ramadan berikutnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna waj'alhu lana imama waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyaya allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah. Demikian dari saya. Ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Ami dan juga Ustazah Birul atas suntikan semangatnya supaya kita bisa memulai lagi kelas kita pekan depan dengan lebih istiqomah lagi. Mudah-mudahan kita termasuk Muslim yang akan selalu berdampingan dengan Al-Quran ya Ustazah Ami ya. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Melangkah ke acara yang selanjutnya yaitu pengumuman penting yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Kepala Sekolah kita yaitu Ibu Niar. Kepada Ibu Niar, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu MC kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita kembali bertemu ya Ibu semua di acara Halal Bihalal kelas tahsin dan tahfiz Masjid Al-Aqsa Latinus BSD. Meskipun di tahun kedua ya kita mengalami kondisi pandemi seperti ini sehingga kita mengadakan Halal Bihalal jadi seperti online seperti ini gitu ya. Tapi tidak mengurangi kekhidmatan kita, kesyukuran kita untuk
kembali berkumpul, berinteraksi, sama-sama kita bertemu, melepaskan rindu ya ibu-ibu semua. Masya Allah, saya kangen sama ibu-ibu semua. Kangen belajar di masjid juga. Semoga Allah segera menghilangkan segala penyakit dan pandemi ini dari kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih banyak para pengajar kita. Alhamdulillah sudah mau mengajari kami ini yang sudah lumayan berumur ya, meskipun berumur kita ya, tapi harus tetap semangat ya ibu-ibu semua. Semoga Ustazah Ani, Ustazah Birul juga tetap diberi kesehatan, kemudahan, juga tetap mau setia mendampingi kita semua belajar ya. Seperti tadi Ustazah Birul sudah sampaikan bahwa kita tidak boleh berhenti belajar gitu. Itu yang selalu saya sampaikan kepada ibu-ibu semua. Saya selalu semangat, berikan semangat kepada semuanya jamaah. Ayo kita tetap selalu menuntut ilmu, karena itu tadi meskipun kita semua mengalami kesibukan yang berbeda-beda gitu, tetapi luangkan waktu untuk kita selalu belajar, karena itu tadi kita salah satunya adalah sebagai role model buat orang-orang di sekitar kita gitu, tidak hanya untuk anak-anak tapi juga untuk ya teman-teman, saudara gitu ya, tangga kita juga, karena dari apa yang kita pelajari itu bisa merubah apa yang bisa kita lakukan, perilaku kita, apa yang kita pikirkan gitu, mindset kita juga gitu. Dari semula yang tadi Ustazah Birul katakan bahwa mindsetnya bisa jadi selama ini kurang bagus gitu, tapi karena kita sering belajar, menuntut ilmu, jadi pemahaman kita juga bisa berubah seperti itu ya, ibu-ibu sekalian. Jadi jangan bosan, jangan patah semangat gitu ya, yang belum bisa tetap harus belajar, tetap juga harus semangat, jadi saling menyemangati satu sama lain. Kalau saya dan pengurus memberikan motivasi, insya Allah itu untuk kebaikan kita semua dan juga menyemangati kita juga selama belajar di Masjid Al-Aqsa. Nah, beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah minggu depan setelah halal bihalal ini, minggu depan kita mulai kembali aktif belajar untuk semua kelas. Jadi untuk yang belajar tahsin tetap belajar, untuk yang hafalan setoran surah juga tetap setoran dari hari Senin, Selasa dan Rabu. Kita mulai lagi pekan depan. Kemudian pengumuman yang kedua adalah pengurus akan membuka pendaftaran bagi para jamaah baru yang akan bergabung di belajar tahsin di Masjid Al-Aqsa. Jadi kelas yang pertama akan kami buka adalah kelas pra-tahsin dan kelas tahsin reguler. Jadi kalau kelas pra-tahsin itu adalah ibu-ibu yang atau jamaah yang belum bisa membaca Al-Quran. Jadi belajarnya dari buku Iqra. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kelas tahsin reguler. Kelas tahsin reguler ini adalah kelas yang bagaimana belajar mempelajari tahsin, makharijul huruf, dan bagaimana memperlancar bacaan Al-Quran. Nah, itu nanti akan kami umumkan informasinya di bulan Juni dan Juli, dan pembukaannya kita akan sama-sama tetap belajar di bulan Agustus gitu. Jadi bagi ibu-ibu yang sekarang sudah dinyatakan lulus ke level berikutnya, itu nanti bulan Agustus akan mulai belajar di kelas yang baru. Dan kemudian ada tambahan dari jamaah baru yang akan mulai bergabung. Seperti itu. Lalu pengumuman yang berikutnya adalah yaitu ibu-ibu diminta untuk, kami sebagai pengurus juga ya, sebagai manajemen, meminta ibu-ibu semua supaya sama-sama mengajak gitu teman-teman yang lain yang memang berniat untuk belajar Al-Quran di Masjid Al-Aqsa dan tidak terbatas hanya pada jamaah yang tinggal di Belatinos saja gitu, tapi juga di luar Belatinos, insya Allah bisa bergabung. Nah, untuk
sistem pembelajarannya bagaimana. Untuk saat ini kami melihat situasi dan kondisi. Kalau misalnya anak-anak sekolah itu masih pembelajarannya secara online, maka kami juga akan menyesuaikan secara online. Karena bagian besar juga dari jamaah kita itu banyak yang harus mendampingi dan mengawasi anak-anak sekolah online gitu. Jadi belum bisa berangkat ke masjid. Tapi bila sudah dari peraturan pemerintah dari Dinas Pendidikan menyatakan bahwa sekolah akan mulai lagi tatap muka gitu. Jadi nanti kami akan sesuaikan juga apakah nanti bisa belajar tahsin pun akan bisa kembali hadir di masjid seperti itu. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan lain yang belum tersampaikan di sini, yang masih ibu-ibu masih mau pertanyakan, nanti silahkan koordinasi dengan para korlasnya di kelasnya masing-masing. Itu saja barangkali informasi dari saya, pengumumannya. Saya pribadi dan mewakili seluruh pengurus kelas tahsin dan tahfiz Masjid Al-Aqsa de Latinos PSD mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bila selama kita berinteraksi, kita berkomunikasi ada banyak kesalahan, banyak kekurangan selama kita berhubungan ya sama ini. Mohon maaf lahir batin, semoga amal ibadah kita di Ramadan kemarin itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan insya Allah kita bisa dipertemukan kembali di Ramadan tahun depan. Amin. Demikian ibu semua, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih banyak ya atas kedatangannya, kehadirannya di acara halal bihalal online virtual kali ini. Semoga ibu semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, selalu istiqomah, selalu semangat, gitu, fasabiqul khairat, kita sama-sama menyemangati diri sendiri dan menyemangati orang lain. Semoga apa yang kita cita-citakan, apa kita harapkan tahun ini dan tahun yang akan datang itu tercapai. Dan semoga kelas tahsin dan tahfiz Masjid Al-Aqsa itu tetap akan selalu berjalan dengan baik dan lancar. Itu saja barangkali juga semua. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Niar atas pengumumannya dan suntikan semangatnya kembali untuk kita jamaah tahsin tahfiz Al-Aqsa de Latinos ya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan Bu Niar dan tentunya kita semua diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti kita yaitu halal bihalal seluruh kelas. Tetapi karena keterbatasan waktu dan kondisi kita karena secara virtual, jadi ucapan halal bihalal akan diwakilkan dari masing-masing kelas saja. Mohon dimaklumin ya ibu-ibu yang akan diwakili oleh perwakilan kelas masing-masing. Untuk itu kita mulai saja. Yang pertama perwakilan dari kelas reguler pagi dan siang gabungan ya Bu, oleh Ibu Neneng. Kepada Ibu Neneng saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dinadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita dapat mengikuti acara online yaitu dalam rangka halal bihalal Idul Fitri tahun 1942 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Salawat serta salam kita limpahkan kehadiran Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Saya mewakili dari kelas tahsin reguler siang dan pagi mengucapkan syukur alhamdulillah atas pencapaian dalam mengikuti kelas tahsin ini sehingga kami dapat melanjutkan insya Allah ke tahapan berikutnya. Kami mengucapkan syukur kepada guru-guru kami, ustazah dan para pengurus
Kami mengucapkan terima kasih yang telah membimbing kami dengan sabar. Semoga kami selalu diberikan kemudahan dalam menerima ilmu yang berikutnya, dan semoga kami selalu istiqomah. Amin. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf lahir batin. Semoga selama saya bergaul dengan teman-teman, ada kata-kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neneng. Yang selanjutnya perwakilan dari kelas Pratahsin oleh Ibu Ari. Kepada Ibu Ari, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ari, perwakilan dari kelas Pratahsin, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya perwakilan juga mau mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Ami ya, yang udah dengan selalu sabar, telaten, ngajar-ngajar ibu-ibu. Walaupun saya cuti udah lama ini ya Ustazah. Insya Allah nanti minggu depan mulai aktif lagi deh. Udah cukup sekian aja. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Bu Ari, terima kasih. Untuk perwakilan selanjutnya yaitu dari kelas Talaki yang akan diwakili oleh Ibu Diah Ayu Kusumadewi. Kepada Ibu Diah Ayu Kusumadewi, saya persilakan. Terima kasih Mbak Evi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustazah Birul, yang terhormat Ustazah Ami, dan yang saya cintai ibu-ibu pengurus, dan juga ibu-ibu peserta tahsin dan tahfiz Ummahat Al-Aqsa di Latinos BSD. Perkenalkan, saya Ayu, saya mewakili Amel, ketua dari Talaki, yang kebetulan hari ini berhalangan untuk hadir. Sebelumnya saya ingin menyampaikan pantun nih. Pantunnya tapi dari Jawa ya Mbak Ike. Tadi kan Mbak Ike dari Melayu. Numpak andong neng kuto gede. Tuku ali-ali kagem eyang putri. Bilih kita kelas Talaki gadah luput gede. Nyuwun kawelasan sampeyan ampuni. Kami dari kelas Talaki mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Khusus buat Ustazah Ami, jika kami kelas Talaki banyak salah atau agak bandel-bandel dikit, kadang sering suka ngeyel Ustazah. Ini targetnya jangan banyak-banyak. Inilah dikurangin aja. Mohon maaf yang agak bandel-bandel ini Ustazah, dan juga ibu-ibu pengurus semuanya. Semoga nanti ke depannya kami kelas Talaki bisa lebih rajin lagi, bisa istiqomah insya Allah. Terima kasih semua atas ilmunya selama ini yang telah diberikan, khususnya buat Ustazah Ami. Sukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah nih Mbak Ayu ada saingan nih, bisa berpantun saingan sama Mbak Ike dah. Iya. Pantunnya Ya, dari Jawa. kita kubu Jawa Mbak, kita kubu Jawa. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya yaitu perwakilan dari kelas Pratahfiz yang akan diwakili oleh Ibu Nurma. Kepada Ibu Nurma, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Mbak Evi. Ya. Yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul ya, walaupun dalam keadaan seperti ini ya, lewat Zoom, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi kita bisa berkumpul lagi, ngaji lagi di masjid tercinta kita, Masjid Al-Aqsa de Latinos.
Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, marilah sama-sama juga kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ustazah Birul dan juga Ustazah Ami selaku guru-guru kami ya dalam belajar tahsin dan tahfiz. Juga ibu-ibu pengurus lainnya, Mbak Ike, Mbak Niar, Mbak Rani, dan ibu-ibu semua yang saya sayangi. Saya khususnya mewakili Mbak Mice ya, yang siang ini mungkin belum bisa hadir ya, atau hadir saya juga nggak kelihatan nih, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga ibadah puasa kita di bulan Ramadan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terus khusus untuk Ustazah Ami, kami dari kelas Pratahfiz mohon maaf apabila selama pembelajaran banyak kesalahan, terutama saya mungkin yang suka banyak hafalannya hilang, banyak yang lupa saja. Semoga di pembelajaran nanti bisa lebih istiqomah lagi, bisa tetap semangat untuk menghafal Ustazah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pokoknya semuanya tetap semangat ya ibu-ibu semua. Insyaallah. Insyaallah. Walaupun berat ya kadang-kadang, aduh kayaknya nggak sanggup gitu, tapi Bismillah, Insyaallah bisa semangat lagi. Ya, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nurma. Tadi siapa yang nangis? Sampai terharu ya Mbak Nurma. Insyaallah kita semua saling menyemangati bersama-sama ya. Untuk lebih dekat dengan Al-Quran lagi dengan bimbingan para pengajar kita, insya Allah. Ya, amin. Untuk yang selanjutnya perwakilan dari kelas tahfiz yang akan disampaikan oleh Ibu Wiwi. Kepada Ibu Wiwi, saya persilakan. Terima kasih Mbak Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di siang hari ini. Saya Wiwi mewakili kelas tahfiz mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mata sering salah menatap, mulut sering salah berucap, hati sering salah berprasangka. Dengan niat yang tulus dan suci kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah kelas tahfiz berjalan dengan penuh semangat dan keceriaan ya Ibu. Meskipun masih dalam situasi pandemi yang penuh keterbatasan. Dan alhamdulillah kembali untuk Mbak Syarifah dari Aceh yang akan bergabung kembali di kelas tahfiz setelah beberapa bulan cuti melahirkan. Ada ya Mbak Syarifah ya di sini. Selamat datang kembali Mbak Syarifah. Semoga Mbak Syarifah sekeluarga senantiasa dalam nikmat sehat. Terima kasih untuk Ustazah Ami atas bimbingannya, kesabarannya, dan ekstra waktunya yang kerap kali kita pinta ya Ustazah. Terima kasih juga untuk Mbak Evi Hastuti yang istiqomah mengkoordinir kita sehingga antrian setoran yang padat merayap bisa terselesaikan dengan baik. Itu saja dari saya. Akhir kata, tetap semangat. Boleh pasrah tapi jangan menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak Wiwi, saling menyemangati ya, semua selalu sehat. Alhamdulillah. Sebelum acara berartinya biasa, tidak afdol kalau tidak ada sesi foto bersama ya Ibu-Ibu. Maka persiapkan senyum terbaik kita. Dan saya untuk sesi foto akan dibantu oleh Ustazah Birul. Ya Ustazah Birul, saya mohon bantuannya. Monggo, silakan.
Evi boleh membantu Bu Evi yang menghitung, ya Bu? Ini karena saya sambil ini Bu, maaf Bu Evi. Oh boleh. Ya Yang- Ibu udah siap ya Bu? Yang belum dibuka kameranya, Iya, tolong silakan dibuka dulu ya. minta tolong dibuka videonya Ibu-ibu. Mbak Nur Handayani belum dibuka. Mbak Ari. Coba lagi nih yang belum dibuka. Ya semua? Sudah semua Mbak Ika? Belum kayaknya. Yang Mau dibuka videonya ya Bu untuk sesi foto Mbak Dewi. nah, biar kelihatan. Mbak Dewi bisa keluar Mbak Mice. Bu Tari. Evi videonya. Bu Evi, Kak Sunil. Nggak mau muncul ini. Aku nggak kebuka Bu Evi. Oh, nggak bisa. Nggak tahu kamera. Oh ya udah. Ada yang nggak bisa kebuka Ustazah Birul? Seadanya aja. Baik Bu Evi, seadanya boleh. Boleh dihitung, boleh. silakan Bu Evi. Ya cukup. Iya, cukup ya. Siapkan yang terbaiknya Ibu-ibu. 1, 2, 3. Silakan Ustazah. Baik. Udah? Kemudian yang kedua ya Bu ya, slide kedua. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Oke, sudah Kan 3 ya tadi. Slide kedua. Kurang ya gayanya. Iya. Kayaknya gini Dam. Kan lebih halal. Oh iya. Oh, pakai gaya. Diulang ini berarti. Boleh, ada 2 versi. Oh ya, oke. Baik, sekali lagi Bu. 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Baik, silakan Bu Evi, terima kasih. Iya. Terima kasih banyak Ustazah Birul atas bantuannya. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara kita hari ini. Sebelum saya tutup, saya selaku MC mohon maaf sekiranya selama memandu acara pada siang hari ini ada salah kata dan perbuatan saya yang kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian. Mohon dimaafkan ya. Dan saya mewakili pengurus, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan semua yang telah terlibat membantu hingga terlaksananya acara halal bihalal kita hari ini. Tak lupa kepada Ustazah Birul, juga Ustazah Ami. Terima kasih banyak atas dukungan dan semua ilmu yang sudah diberikan kepada kita. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas semuanya dengan pahala yang berlipat ganda. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selamat melanjutkan aktivitas kembali ya Ibu-ibu Soleha. Jangan lupa pekan depan kita sudah mulai belajar bersama lagi. Insya Allah semua Allah mudahkan ya. Amin. Amin. Marilah kita akhiri pertemuan hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah, istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas kehadirannya, sampai bertemu kembali di kesempatan. Terima kasih Bu Ibu. Semua. Terima kasih Bu Evi. Terima kasih Bu Evi, Ustazah Birul, Ustazah Ami, semuanya ibu-ibu. Mohon maaf lahir batin ya. Sama. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat semua ya. Sama-sama ibu semua. Mohon maaf disambi-sambi. Terima kasih Bu. Silakan boleh off dari Zoom.